Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sintami Sofyan dengan NPM saya 02272411074. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi untuk mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Praktik Perbankan Syariah di Indonesia dengan Tantangan dan Peluangnya. Nah, teman-teman, dalam pembahasan kita kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana praktik perbankan syariah berkembang di Indonesia. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapannya, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keuangan syariah di masa depan. Pertama, teman-teman pasti sudah sering mendengar istilah bank syariah, bukan? Kita sering melihat seperti logo atau kantor Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, ada juga bank muamalat atau bahkan unit syariah dari bank-bank besar lainnya. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan perbankan syariah? Dan kenapa sistem ini semakin banyak diminati oleh masyarakat Indonesia? Nah, perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artinya, dalam setiap transaksi keuangannya, bank syariah tidak boleh mengandung unsur riba atau disebut juga bunga dan gharar atau ketidakjelasan dan masyir atau perjudian atau spekulasi berlebihan. Nah, sistem ini menekankan keadilan, transparansi, dan kerjasama antara pihak bank dan nasabah. Jadi, hubungan antara bank dan nasabah bukan seperti pemberi pinjaman dan meminjam, tetapi lebih seperti mitra kerjasama yang saling menguntungkan. Dan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati. Inilah yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, yaitu bank pada umumnya. Nah, selanjutnya sejarah singkat bank syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, mari kita bahas sedikit sejarahnya supaya kita tahu bagaimana perbankan syariah mulai tumbuh di negara kita. Perbankan syariah di Indonesia resmi dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, bank ini didirikan oleh para tokoh Islam dan pemerintah sebagai langkah awal untuk menghadirkan sistem keuangan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada masa itu, masyarakat masih banyak yang ragu. Konsep dari bank tanpa bunga itu dianggap aneh dan tidak mungkin berhasil. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa sistem syariah memberikan rasa keadilan dan keamanan karena tidak ada unsur penindasan dalam bentuk bunga yang memberatkan. Nah, setelah dari itu, banyak bank besar mulai membuka unit usaha syariah seperti BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Kemudian pada tahun 2021, ketiga bank tersebut bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia atau biasa sekarang Bank BSI. Penggabungan ini sangat penting karena menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, bahkan termasuk salah satu yang terbesar di dunia. Selanjutnya, prinsip dasar perbankan syariah. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari sistem ini. Prinsip dasar perbankan syariah ada 3 prinsip utama yang selalu dijaga. Nah, pertama adalah larangan riba atau bunga. Dalam Islam, riba itu dilarang karena dianggap merugikan salah satu pihak dalam bank konvensional. Kalau kita meminjam uang, kita harus mengembalikan lebih banyak karena bunga. Sedangkan dalam sistem syariah, keuntungan ini didapat dari hasil usaha yang nyata, bukan dari tambahan uang semata. Contoh nyatanya misalnya
Seseorang ingin membeli motor seharga 20 juta, tapi belum punya uang tunai seharga 20 juta gitu. Di bank konvensional, ia meminjam uang dan mengembalikannya sebesar 25 juta karena ada bunga. Sedangkan di bank syariah, motor itu dibeli dulu oleh bank, lalu dijual kembali dengan harga 23 juta melalui akad murabah
minjam ketika operasional kepada perusahaan selama 2 tahun dengan biaya sewa bulanan tertentu. Dan musyarakah adalah kerjasama usaha, maksudnya musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa modal, tenaga, atau keahlian untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal masing-masing. Contoh, 2 orang membuka usaha kafe. Selanjutnya, satu pihak memberikan modal uang, pihak lain memberikan keahlian dan tenaga. Keuntungan dibagi 50-50 sesuai perjanjian awal. Semua akad ini menjamin keadilan dan keseimbangan sesuai nilai-nilai dalam ekonomi Islam. Selanjutnya ada tantangan regulasi. Sekarang kita bahas sisi yang agak rumit, yaitu tantangan regulasi. Meskipun perbankan syariah berkembang pesat,
Tapi aturan pemerintah masih banyak yang mengacu pada sistem konvensional. Akibatnya, bank syariah sering kesulitan dalam administrasi dan perpajakan. Contohnya, dalam akad jual beli murabahah, bank harus membeli barang lebih dulu sebelum menjualnya ke nasabah. Namun, dari sisi pajak, transaksi itu bisa dikenakan 2 kali pajak, padahal seharusnya hanya sekali. Hal-hal seperti ini membuat sistem syariah kurang efisien dibandingkan bank konvensional. Selain itu, regulasi yang belum seragam juga menimbulkan kebingungan bagi investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun aturan yang lebih ramah terhadap prinsip syariah agar sistem ini bisa berkembang optimal. Selanjutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Teman-teman semua, seperti yang kita tahu, kalau bank konvensional sudah lebih dulu berkembang, punya jaringan luas dan teknologi canggih. Ini adalah salah satu tantangan utama bagi bank syariah. Banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah itu sendiri. Sebagian orang bahkan masih berpikir, sama aja, cuma ganti nama. Padahal perbedaan itu sangat besar dalam prinsip dan tujuannya. Contoh di sehari-hari kita, jika seseorang menabung di bank konvensional, setiap bulan ia dapat bunga tetap meski banknya untung atau rugi. Sedangkan di bank syariah, bagi hasil tergantung pada keuntungan nyata yang diperoleh oleh bank. Nah, artinya ada unsur keadilan dan tanggung jawab bersama. Karena itu, edukasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka paham bahwa sistem ekonomi syariah bukan hanya sekadar label agama, tapi sistem ekonomi yang menyeimbangkan keuntungan dan keadilan. Nah, selanjutnya adalah peluang pasar yang besar. Sekarang kita lihat dari sisi peluang. Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia, yaitu lebih dari 230 juta orang. Artinya, potensi pasar bagi produk keuangan syariah sangat besar. Selain itu, sekarang tren gaya hidup halal semakin meningkat. Bukan hanya soal makanan, tapi juga gaya hidup, pariwisata, bahkan investasi. Semakin banyak orang yang ingin memastikan uang mereka digunakan di jalan yang halal. Contohnya, banyak anak muda sekarang lebih memilih menabung di BSI karena ingin uangnya digunakan untuk investasi halal, bukan untuk usaha yang melibatkan riba. Atau mungkin mereka memilih reksadana syariah agar dana investasinya tidak masuk ke perusahaan minuman keras, rokok, atau perjudian. Inilah peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas jangkauan pasarnya dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, teman-teman, adalah inovasi produk dan layanan. Agar tetap menarik bagi masyarakat modern, bank syariah harus tetap berinovasi. Tidak cukup hanya menawarkan tabungan dan pembiayaan seperti dulu. Untuk sekarang ini sudah banyak produk baru seperti fintech syariah, yaitu sebuah aplikasi keuangan digital yang mengikuti aturan syariah, misalnya Alami Syariah atau Investri Syariah. Crowdfunding syariah seperti Dana Syariah yang memungkinkan masyarakat berinvestasi dalam proyek pembangunan atau usaha halal. Pembiayaan mikro syariah yang membantu pelaku UMKM tanpa bunga, tapi dengan sistem bagi hasil yang ringan. Contoh di kehidupan sehari-hari, seorang penjual makanan kecil bisa mengajukan pembiayaan mikro syariah yang membeli gerobak. Nanti dia tidak membayar bunga, tapi berbagi sebagian keuntungannya dengan lembaga keuangan sesuai kesepakatan. Nah, dengan cara ini
Bank syariah ikut membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil tanpa membebani mereka dengan bunga yang besar. Selanjutnya adalah peran teknologi. Teman-teman pasti tahu sekarang semuanya serba digital. Kita bisa menabung, membayar listrik, bahkan berdonasi lewat HP. Nah, perbankan syariah juga harus memanfaatkan teknologi agar tidak tertinggal. Melalui aplikasi mobile, transaksi bisa lebih cepat dan efisien. Contohnya seperti aplikasi BSI Mobile, memudahkan nasabah untuk transfer, bayar zakat, infak, sedekah, bahkan investasi langsung lewat ponsel, semua dengan prinsip syariah. Hal ini sangat membantu generasi muda sekarang yang ingin bertransaksi halal tanpa perlu repot ke bank. Selanjutnya adalah tantangan sumber daya manusia atau SDM. Selain regulasi dan teknologi, ada satu tantangan lain yang tidak kalah penting, yaitu sumber daya manusia. Kita membutuhkan pegawai dan ahli keuangan yang benar-benar memahami prinsip dan filosofi dari syariah. Contohnya, pegawai bank syariah itu harus tahu perbedaan antara akad murabahah dan musyarakah, serta bagaimana cara menjelaskan ke nasabah dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jika SDM kurang paham, masyarakat bisa salah persepsi dan ragu untuk menggunakan layanan syariah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti universitas perlu membuka lebih banyak program studi ekonomi dan perbankan syariah. Nah, agar generasi muda bisa menjadi tenaga profesional di bidang syariah ini. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke sesi kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas sejak tadi. Banyak yang kita bahas hari ini, mulai dari sejarah, prinsip dasar, tantangan regulasi, persaingan, peluang, inovasi, peran teknologi, hingga SDM dalam perbankan syariah. Dari semua pembahasan ini bisa kita simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun untuk berkembang dibutuhkan dukungan regulasi, inovasi teknologi, SDM yang berkualitas, serta literasi keuangan masyarakat yang lebih baik lagi. Sistem ini bukan hanya soal agama, tetapi juga soal keadilan ekonomi dan keberlanjutan sosial. Kalau semua pihak, pemerintah, akademisi, dan masyarakat bekerja sama, perbankan syariah bisa menjadi pondasi ekonomi nasional yang kuat, adil, dan beretika. Selanjutnya, untuk mengakhiri presentasi saya, demikianlah presentasi saya tentang praktik perbankan syariah di Indonesia dengan tantangan dan peluangnya. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kita tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Islam dalam ekonomi sehari-hari. Ingat, teman-teman semua, menggunakan layanan keuangan syariah bukan hanya soal keyakinan, tapi juga bentuk dari komitmen terhadap keadilan dan keseimbangan hidup. Sekian saya akhiri dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya yang sudah memperhatikan saya sejak tadi dalam menjelaskan tentang ekonomi syariah di Indonesia ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.